Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aman Teknologi. Saya akan mencoba melanjutkan tutorial kita sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat website di Visual Studio 2022. Di materi sebelumnya kita mencoba bagaimana cara mencari template gratis di internet. Saya dapat dengan konsep landing page dengan nama berupa, kita lihat lagi tadi downloadannya, dengan namanya itu templatemo 570 chain app dev. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk kita lihat tampilan seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, bagaimana sih cara membungkus ini di Visual Studio? Oke, kita mulai aja. Kalian buka Visual Studio 2022. Kita buka. Di sini saya akan menambahkannya di MVC ya. Untuk kalian yang belum tahu apa itu MVC, bisa lihat video saya di pojok kanan atas ini, linknya. Nanti itu kalian bisa tahu gunanya untuk apa. Nah, di sini kalian MVC ini all platform, kita pilih yang web. Web kita pilih yang website mobile website. Web API web doang. Nah ini ada yang .NET Core, ada yang .NET biasa, ASP.NET biasa juga ada. Ada yang ASP.NET Core MVC, ada yang ASP.NET Core gRPC. Oke, kita coba yang ini aja. Ini ASP.NET biasa, ASP.NET. Jangan yang Blazor, kita ini ASP.NET Web Application.NET Framework. Ini untuk VB. Kita lihat yang C#, F#, C#. Bahasanya yang C# aja ya. Kita lihat lagi. Jangan yang core, tapi kita yang biasa. Nanti untuk video bagaimana membuat web di .NET Core, nanti saya akan buat juga. Tapi sekarang kita buat yang di ASP.NET biasa. Oke, kita cari. Nah ini. Kita klik, teman-teman. Kita next. Nah ini kita namain web landing page. Landing page. Source-nya di sini ya. Framework berapa nih kalian menggunakan? Saya langsung aja di 472. Kita create. Kalian mau yang mana? Yang template-nya kosong atau yang web form atau yang MVC atau web API? Kita pilih yang MVC. Lalu create. Untuk kalian yang belum pernah membuat sebuah website di .NET, kalian bisa pelajari di tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat website di .NET atau .NET Core di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung tutup. Ini kalian klik solution. Nah, ini tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada controller, ada model, ada view. Buat yang kalian yang ingin tahu apa itu model view controller, bisa lihat di video kanan atas saya. Itu adalah konsep dasar dari MVC. Oke, di sini ada App Star, ada root. Jadi kalau untuk membuat sebuah web itu ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kan root ini mengarahkan mau kemana dulu kontrolernya yang dipakai apa. Oke. Karena di sini ada home, berarti rootnya itu otomatis defaultnya ke home. Kontennya apa? Lalu di sini ada package-nya apa? Dari Nugget. Nah, ini ada semua. Oke, kita mulai langsung masuk ke landing page-nya. Di sini di HTML kita masukin di sini
Saya namain, oke di home, oke. Ini home. Ini kan indeks tadi ya, ini kita komen aja, kita nggak perlu. Tutup dulu, kita kerjakan satu persatu dulu, oke. Lalu di home ini saya tambahin indeks. Ini nggak usah ya, dua ini kita hapus aja. Oke, indeks. Nah ini kita ambil HTML-nya teman-teman. Kalian biasanya klik kanan aja, Notepad++. Jadi kalau saya biasa menggunakan Notepad++ untuk coding di luar dari IDE. Kita copy aja semua. Kita pindahkan di sini teman-teman. Udah seperti ini. Nah, ini arahkannya sesuaiin. Biasanya kalau defaultnya begini, saya tambahkan begini teman-teman. Sorry, kebalik. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu nggak kebaca biasanya ya. Jadi kalian harus tambahkan seperti ini. Kalau untuk yang path-nya lokal, ini asetnya kayak gini nih. Tambahkan begini. Oke. Paste. Terus ada lagi nggak ya? Sepertinya sih udah. Ada lagi di bawah. Nah ini ada lagi di bawah teman-teman. Kita copy semua. Terus tambah. Oke. Kurang lebih udah semua ya. Nah jadi habis ini udah. Nah, kita belajar landing page yang gampang. Nanti kalau kalian mau coba project yang seperti project admin LTE, dashboard itu nanti kalian bisa coba sendiri ya. Oke, nanti kita tambahkan di sini berarti ada yang namanya tadi apa? Aset sama saya tambah folder sini aset. Add folder aset. Aset pakai S ya. Aset terus vendor. Atau kalau mau gampang biasanya sih saya langsung gini aja. Tadi kita tambahkan dengan existing. Add existing aja biar gampang. Existing item. Ini kita ambil di projectnya kan di sini. Kita ambil di sini. Kita add. Oh ini harus file sysubnya teman-teman. Kalau untuk folder, harusnya sih folder bisa langsung ya. Existing item. Oke, kita masuk ke project sini aja. Ini kita copy dulu ya, biar lebih gampang. Kita copy. Kita masuk ke projectnya. Klik kanan, open folder. Kita paste di sini. Akan masuk seperti ini ya. Ini kalau kita refresh, ini akan tampil seperti ini. Ini show all files. Ini kan defaultnya ini exclude folder. Kita include in project. Itu lagi yang vendor include lagi. Ini akan masuk semua teman-teman. Oke, kita coba jalanin ya. Apakah ada error? Buat kalian yang mau coba bikin web, default template-nya kalian juga bisa coba belajar cari-cari di internet.
lalu bagaimana cara menambahkannya, itu bisa semua. Oke. Nah, oke teman-teman. Tapi kenapa di atasnya ini begini? Kenapa? Karena jadi gini. Jadi sebelumnya itu si home ini dibungkus oleh si chart dengan layout. Oke. Dengan layout. Nah, layoutnya si index ini kan tadi saya bilang dia ada body ya. Nah, di bodinya itu kan di sini ya. Head, body. Nah, ini harusnya masukin di layoutnya. Oke, di layout karena di sini nah bodinya itu nanti dari ngerender. Oke. Head terus nah kita masukin ini sampai bawah langsung body. Atau kalau mau kalian ini kan render script, render body namanya, render body ini aja, render body ini kita ambil yang biasa sih saya begini, saya ambil sampai di header modal sampai di sini biasanya. Header terus header, nanti footernya juga kita bikin lagi sendiri harusnya. Header, lalu sini render body, ini kan, ini render body, mulainya dari sini. Body HTML, ini footer. Oke, render body di sini, isinya dari sini sampai di bawah header tadi. Ini kita taruh di home. Habis ini teman-teman, kita coba jalanin ya. Oke, sudah jadi. Oke, caranya begitu ya. Ini udah dikonvert nih ke C# nih. Kalian tinggal lanjutin aja nih nanti action-actionnya gimana. Pilih semua. Lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalian coba dulu dari membuat website yang paling gampang. Habis itu kalian bisa membuat mulai dari admin template seperti itu. Terima kasih, salam dari saya Alman Teknologi.